Di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi dan upaya memperluas pasar global, Indonesia dihadapkan pada sebuah dilema serius yang muncul dari meja negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Sebuah kesepakatan dagang yang dirancang untuk membuka akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan, tanpa disadari, membawa implikasi besar terhadap keamanan data pribadi warga negara Indonesia. Informasi sensitif jutaan individu berpotensi besar diolah dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, sebuah konsekuensi yang mungkin luput dari perhatian publik namun syarat akan risiko. Negosiasi tarif resiprokal sejatinya bertujuan menciptakan keseimbangan dalam perdagangan internasional, di mana kedua belah pihak sepakat untuk menurunkan atau menghapus hambatan tarif. Namun, dalam era digital saat ini, kesepakatan dagang kerap melampaui batas-batas komoditas fisik dan merambah ke ranah data. Data telah menjadi komoditas paling berharga, dan akses terhadapnya seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari kesepakatan ekonomi lintas negara, termasuk yang melibatkan raksasa teknologi Amerika. Persoalan utama terletak pada perbedaan fundamental antara kerangka hukum perlindungan data di Indonesia dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, implementasi dan kekuatan penegakannya masih dalam tahap awal. Sementara itu, Amerika Serikat, dengan regulasi yang terfragmentasi dan seringkali lebih berpihak pada kepentingan korporasi, memiliki standar perlindungan yang berbeda, bahkan bisa dibilang lebih longgar dalam beberapa aspek, terutama terkait pengawasan pemerintah dan akses data oleh lembaga intelijen. Ini menciptakan celah besar bagi penyalahgunaan data WNI. Ketiadaan transparansi dalam detail negosiasi ini menjadi sorotan tajam. Masyarakat Indonesia, sebagai pemilik data pribadi mereka, tidak pernah secara eksplisit dimintai persetujuan mengenai potensi pemindahan dan pengolahan data mereka oleh entitas asing. Proses negosiasi yang tertutup dan minimnya sosialisasi mengenai implikasi data pribadi menunjukkan adanya defisit akuntabilitas dari pihak pemerintah. Ini bukan sekadar urusan bisnis antar negara, melainkan hak asasi warga negara yang dipertaruhkan. Dampak pada masyarakat Indonesia bisa sangat luas dan merugikan. Data pribadi yang diolah oleh perusahaan asing berpotensi digunakan untuk profiling yang mendalam, memengaruhi keputusan pembelian, preferensi politik, bahkan akses terhadap layanan tertentu. Lebih jauh, risiko penyalahgunaan data untuk kepentingan spionase ekonomi, diskriminasi, atau bahkan manipulasi informasi tidak bisa diabaikan. Dalam skenario terburuk, data sensitif WNI bisa menjadi target serangan siber atau dieksploitasi oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Maka, muncul pertanyaan krusial. Apakah keuntungan ekonomi yang dijanjikan dari negosiasi tarif resiprokal sepadan dengan harga kedaulatan data pribadi warga negara? Menggadaikan informasi sensitif demi akses pasar yang lebih luas adalah pertukaran yang sangat tidak seimbang. Kedaulatan sebuah negara tidak hanya diukur dari batas teritorial fisiknya, tetapi juga dari kemampuannya mengontrol dan melindungi informasi vital warganya di ranah digital. Ketika data pribadi WNI diolah di luar yurisdiksi nasional, kemampuan pemerintah Indonesia untuk menegakkan hukum dan melindungi warganya menjadi sangat terbatas. Ini mengikis kedaulatan digital bangsa. Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran data? Bagaimana mekanisme penuntutan hukum dapat berjalan efektif jika perusahaan pengolah data berada di negara lain dengan regulasi yang berbeda dan kepentingan yang berlawanan? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab secara memuaskan. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, patut dikritik karena terkesan kurang antisipatif atau bahkan mengabaikan dimensi krusial ini dalam negosiasi. Fokus yang terlalu sempit pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap keamanan data pribadi adalah sebuah kecerobohan. Seharusnya, perlindungan data pribadi menjadi prinsip non-negosiabel dalam setiap kesepakatan internasional, bukan sekadar pelengkap atau catatan kaki. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat? Pertama, menuntut transparansi dari pemerintah mengenai detail kesepakatan yang melibatkan data pribadi. Kedua, mendesak penguatan regulasi perlindungan data pribadi secara internal, termasuk penegakan hukum yang tegas dan mekanisme ganti rugi yang jelas bagi korban. Ketiga, meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat agar lebih sadar akan risiko dan cara melindungi data pribadi mereka sendiri. Pada akhirnya, isu ini adalah peringatan keras bagi Indonesia untuk tidak terjebak dalam euforia ekonomi semata.
kedaulatan digital dan perlindungan data pribadi warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan luar negeri dan ekonomi. Jangan sampai, demi janji-janji pasar global, kita justru mengorbankan hak fundamental warga negara dan membuka pintu bagi kerentanan yang tak terhingga di masa depan. Ini adalah pertarungan untuk masa depan digital Indonesia yang berdaulat dan aman.